adik-adik di rumah, pasti luar biasa kan? Kak Jeremy, bagaimana kabarnya Kak Jeremy? Hari ini saya merasa sangat semangat. Luar biasa. Karena kita Kabar mau- kita luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Wow, hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita mau berdoa dulu ya. Nanti Kak Jeremy akan pimpin kita dalam doa. Oke kayak Mas. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami sama-sama dapat berkumpul Tuhan untuk beribadah pada saat ini. Berkati kami Tuhan, berikan kami kefokusan hanya kepadamu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, semua adik-adik sudah siap memuji Tuhan pada saat ini? Pasti siap dong Kak Imas. Kak Imas belum dengar suaranya loh Kak Jeremy. Semua sudah siap memuji Tuhan? Wow, luar biasa. Kita akan sama-sama memuji Tuhan pada saat ini. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini adik-adik ya. Mungkin ada adik-adik yang baru pertama mendengar, dan mungkin juga ada yang sudah tahu lagunya. Jadi mari sama-sama kita belajar pada saat ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, Satu suara sama-sama menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. pujian, Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih semangat sorak-sorak lagi bagi adik-adik. Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini lagi ya adik-adik. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari mana? Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara kita sama-sama nyatakan. Nyatakan tangannya mana adik-adik? Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Adik-adik saja katakan. Keselamatan bagi Allah Sambil tepuk yang tangan. duduk dan bertahta. Wow, Kami adik-adik status luar biasa. naikkan pada Anak Domba. Lebih keras lagi nyanyikan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lompat. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia Sekali selamanya. lagi katakan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Kak Imas percaya dan Kak Jeremy juga percaya bahwa setiap adik-adik Star Kids yang ada di rumah menerima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Wow, hari ini luar biasa dan mari kita angkat pujian ini. Kita berkata bahwa aku diberkati. Aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Dia sanggup untuk menyediakan adik-adik. disediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
adik-adik, saatnya kita masuk lebih dalam lagi ke dalam penyembahan. Tapi, oh ya, silakan adik-adik duduk kembali. Adik-adik, siapkan hatinya adik-adik. Tentunya untuk menghadap Tuhan harus sikap yang paling baik. Karena kita mau menghadap Tuhan. Masa sama presiden kita baik-baik, sama Tuhan tidak? Tuhan yang ciptakan presiden loh. Jadi adik-adik, siapkan hatinya adik-adik. Hati yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami mau masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Jamah kami, sentuh kami Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama kita ulang pujian ini dengan lebih dalam lagi. Kita katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, Cinta Kau lebih lagi. lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama kita sembah. Haleluya. Terima kasih. Oh, kami lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik sama-sama kita menyembah Tuhan pada saat ini. Jika kami
tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan apa yang kami dengarkan Tuhan itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga itu bisa menjadi buah yang lebat, buah yang segar, yang bisa dipetik untuk orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Hanya dalam nama Yesus, amin. Selamat datang adik-adik semua. Bersama saya, The Professor Caleb. Dan saya Explorer Aceh. Dalam 3 minggu ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lewat games ular tangga. Anda siap? Kakak juga siap. Kencangkan sabuk pengaman Anda karena kita siap untuk berpetualang. 1, 2, 3, let's go! Wah Kacel, lihat! Masih ada tantangan ternyata. Iya. Aduh, Kak Kaleb kira sudah selesai. Aku juga kira sudah selesai tadi. Tapi enggak apa-apa. Kita harus semangat. Sama seperti adik-adik di rumah ya. Harus semangat. Ayo, ikutin Kak Kaleb, Profesor Kaleb dan Explorer Aceh. dalam salam semangat. Kayak begini. 1, 2, 3. Ea, 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 ea. See you next week. Bye. Let's go. 3. Naik. Siapakah tokoh Alkitab yang ada dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10? Oke adik-adik di rumah, yuk sama-sama kakak minta kita buka Alkitabnya, kita cari siapa dia di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Jawabannya adalah Samuel? Bukan. Tapi apa? Sakeus. 5. 3. 2. Siapakah Sakeus? Sakeus adalah orang yang ditulis dalam Alkitab dan dia adalah seorang pemungut cukai. Ya, turun lagi. 6. Sebutkan ciri-ciri Sakeus. Ciri-ciri Sakeus. Yang pertama, dia memiliki tinggi badan yang semampai. Semeter tak sampai. Yang kedua, dia pintar seperti yang apa namanya? Ah, kerbau? Bukan. Dia pintar manjat kayak monyet. Yang ketiga, dia punya banyak cuan. Uang good karena dia bekerja sebagai tukang pajak. Ya. 1. Apakah pekerjaan Sakeus? Jadi pekerjaan Sakeus itu adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang bekerja di bidang pajak. Jadi dia meminta uang rakyat-rakyat kecil untuk membayar pajak agar diberikan kepada orang Romawi yang saat itu sedang menjajah. Dan pada saat itu banyak orang yang tidak suka sama pemungut cukai karena mereka merasa memberatkan para rakyat yang miskin. Ya, 5. Turun. Bye. Apakah pekerjaan Sakeus itu baik? Jawabannya baik. Tapi, perhatikan ada tapinya. Tapinya adalah kalau Sakeus melakukannya dengan cara yang benar, cara yang disepakati oleh kedua pihak. Tak boleh ambil semena-mena. Dalam arti harusnya kasih 10%, tapi Sakeus dia peras. Oi, ambil Kak 30%. Ah, itu sudah melanggar. Tak boleh ya adik-adik ya. Ye, 3 naik. Ketika mengetahui Yesus datang ke kotanya, apakah reaksi Sakeus? Reaksi dari Sakeus pada suatu waktu itu, dia langsung mencari tempat agar bisa melihat Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, karena kegigihan dari seorang Sakeus, akhirnya dia bertemu bersama dengan Tuhan Yesus. 6. 5.
Sakeus memanjat pohon dan akhirnya dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi pada saat itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada Sakeus, "Aku ingin menginap di rumahmu." Dan pada saat itu, banyak orang yang tidak menerima bahwa kenapa Tuhan Yesus ingin menginap di rumah orang berdosa. Karena banyak sebagian dari penduduk yang tidak suka sama Sakeus, karena Sakeus adalah pemungut cukai. 3. Apa nama pohon yang dipanjat Sakeus untuk melihat Tuhan Yesus? Nah, kakak tahu jawabannya. Pohon mangga. Tapi kita lihat dulu ya di gambar ini apakah benar atau tidak. 1, 2, 3. Wah, ternyata jawabannya adalah pohon ara. 1. Apakah Sakeus mengalami pertobatan? Ya, Sakeus mengalami pertobatan. Pada saat Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia meninggalkan kehidupan lamanya, bahkan dia diubahkan sama Tuhan Yesus dan hidup baru dan meninggalkan semua dosa-dosanya. Nah, begitu juga kita adik-adik. Mungkin hari ini kita banyak dosa, atau mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih adik-adik. Nah, dari kisah Sakeus kita belajar bahwa kita harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Nah, kita harus berpegang teguh dan minta pimpinan Tuhan agar kita bisa sama-sama hidup benar, bahkan kita bisa berkemenangan atas dosa adik-adik. Nah, Kakak Marcel berdoa supaya kita bisa let go, yaitu membiarkan atau bahkan membiarkan dosa-dosa itu pergi, dan biar let God yang memimpin kita agar kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, bahkan bisa bertobat dan bisa membuat hati Tuhan senang. God bless you. Wah, akhirnya aku sudah selesai juga. Ada pintu nih, aku masuk duluan ya. Profesor Kaleb, aku duluan ya. Bye-bye. Empat. Bagaimana sikap hati Sakeus setelah bertemu Tuhan Yesus? Sikap hatinya, oke. Yang pertama, ia mau bertobat. Oke, dia mau bertobat. Yang kedua, dia mau memberikan setengah hartanya kepada orang yang tidak mampu, serta kepada orang-orang yang dia sudah peras, orang-orang yang dia sudah bikin tipu-tipu, ya, bukan dunia tipu-tipu adik-adik ya, tapi tipu-tipu. Dia mau mengembalikannya. Wow, ini namanya pertobatan. Akhirnya yang namanya dia hidup kembali. Yes adik-adik, wuih. Akhirnya kakak Alif sudah sampai di pintu finish. Tapi kakak lihat dulu ya, apakah sudah benar finish atau tidak ya? Wah, ternyata masih ada lagi rintangannya. Tuh lihat, sudah ada kacang. Kakak buka aja dulu ya. Dadah, kacang. Tunggu aku.
sudah mengikuti ibadah semua hari ini kan? Harapan Kak Tina, adik-adik semua diberkati dengan ibadah hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Diberkati semua adik-adik yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah. Biar kasih anugerah Tuhan, perlindungan daripada Tuhan turun atas kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, kasih anugerah Tuhan, pertolongan daripada Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Saat mereka belajar, saat mereka di rumah, Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.